segala apapun yang ada di depan kita, termasuk teman kita, kami di sini, Allah pertemukan kita pasti ada maksud. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa membaca, bisa ngeja tanpa tanpa harus ini juga maaf, ini salah satu anak yang jauh dari Magelang, tinggal 8 bulan di kecelakaan dan sangat mohon maaf juga ya, ini agak luar biasa. Jadi mohon ini adalah, kalau tadi Bapak bilang ini seninya, kalau tidak ada anak nggak rame gitu. Maka dari itu kami berupaya buat tenaga melakukan terbaik untuk anak-anak ini, karena ukuran daripada kita Muslim atau Islam ini maju adalah generasinya. Jika generasi kita lemah maka lemas. Maka di sini kami berharap untuk kita semua untuk menjaga generasi kita Muslim. Karena tadi disampaikan Bapak sudah luar biasa. Bersyukur pasti ditambah. Kalau syukur itu pasti ada azab. Ini ada hal yang menarik yang ingin saya ceritakan sedikit ya. Ini ada seorang anak usia 8-12 tahun yang bersama Rasul selama 4 tahun, tapi luar biasa Rasul Muhammad di dalam pada saat di belakang di atas kuda dia pesannya luar biasa. Ihfadillah wa yahfadillah. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ini yang luar biasa. Anak usia balita 8-12 tahun kalau bicara jagalah Allah, dalam pandangan kita mana mungkin Allah dijaga? Allah itu menjaga seluruh alam. Jagalah Allah maksudnya adalah jagalah perintah Allah, jagalah syariat Allah, jagalah hukum Allah. Pasti Allah akan menjagamu. Kemudian kembali lagi ihfadillah, jagalah Allah, maka Allah akan berada di hadapanmu. Allah akan berada di hadapanmu, yaitu menolong. Nah, ihfadillah adalah menjaga Allah, maksudnya adalah kita menjaga syariat Allah, termasuk di antara tidak mendustakan agama. Karena orang mendustakan agama ada beberapa aro'etalah juga dibikin, termasuk menyanyiakan takdir itu kenapa. Maka dari itu mari kita semua yang punya kesempatan, tadi disampaikan juga sama beliau, nikmat yang kadang orang lupa adalah diantaranya adalah kesempatan, kemudian kesehatan. Subhanallah, ini kesempatan luar biasa. Boleh jadi tadi saya tanya sekitar 30 tahun baru ketemu, 30 tahun bertemu. Beberapa tahun lalu juga saya mengisi di tempat yang reuni, yang pada saat itu saya sudah 40 tahun ke atas. Kita kalau dikasih materi tentang 40 tahun ke atas ya. Itu luar biasa materinya. Memang biasanya kalau reuni pasti pada bicara masing-masing. Nah, tapi pada saat kita mendengarkan taklim, mendengarkan satu nasihat, barang siapa dikenal Allah ya, maka Allah akan berikan lihat apa kau itu. Orang siapa kepada Allah orang baik, menjadi orang baik, menjadi orang yang itu mereka menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah, maka Allah akan tunjukkan lihat apa kau itu. Allah akan tunjukkan tafaqquh fikih. Tafaqquh itu perlu dalam agama. Maka insya Allah kita Bapak Ibu sekalian dengan mendengarkan nasihat, dengan mendengarkan pengajian berarti Allah sayang sama kita untuk menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan amal yang Bapak Ibu semua dipilih Allah Taala, karena jadi amal seorang itu ada sebabnya nggak diri Allah. Itu salah satu prinsip di usia 40 tahun doa seorang yang berbuat ya Allah ridhoilah amal soleh. Jadi wa'malu sholihah tarwahu. Ya Allah ridhoilah amal solehku. Karena boleh jadi amal soleh itu belum diridhoi Allah. Maka carilah bagaimana amal soleh itu diridhoi Allah. Di antara satu adalah ikhlas. Yang kedua tidak tampak namanya riya, karena riya itu merupakan salah satu yang akan mengantarkan kepada syirik. Ikhlas tidak riya berarti ya. Kemudian betul-betul niat dari hati yang tulus, yang dalam gitu kan ya. Insya Allah di situ. Jadi mudah-mudahan amal itu memang kuncinya di ilmu. Jangan beramal tanpa ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu dan beramal dengan ilmu beda nilainya. Kalau beramal tanpa ilmu beda 2. Tapi kalau beramal dengan ilmu nilainya 10. Itu beda. Makanya kalau saya pesankan hari ini di 10 hari terakhir ini berpaculah menuju finish Ramadan. Ibarat kita naik kuda, ya, itu sudah kelihatan finishnya. Apa yang kita lakukan? Kita akan terus lari sampai menuju finish terbaik. Kemampuan terbaik, amal terbaik, sedekah terbaik. Setiap ma'ruf itu sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Allah itu sebagai sedekah. Maka tolong
piala di depan itu bernama Lailatul Qadar. Piala di depan itu bernama barokah Allah. Piala di depan adalah ampunan Allah. Karena ampunan Allah tidak mungkin kita dapatkan tanpa kita istighfar. Istighfar juga dikatakan istighfar kalau kita tidak mengingat dosa. Maka cobalah kita setiap saat di sholat atau saat itikaf ingat dosa. Setelah istighfar, tidak dikatakan istighfar manakala kita tidak mengingat dosa. Jika kita saat mengingat dosa tidak menangis, maka tangislah. Kenapa saya nggak bisa menangis? Hati saya kenapa? Pikiran saya kenapa? Dan saat seperti itulah kita Allah akan tunjukkan ampunan Allah. Allah akan berikan ampunannya manakala kita betul-betul minta ampun kepada Allah dan istighfar kepada Allah. Alhamdulillah kami juga di Panti Asuhan ini bersama anak-anak ada namanya standar Ramadan, ada namanya buka bersama anak-anak juga, ada namanya posko mudik sehat di tempat di Panti. Ada juga renungan malam. Jadi mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita itu pasti pulang. Pulang kemana Pak? Kita pasti pulang ya. Kita pasti pulang. Maka salah satu kunci di sholat Baqarah 45 dan 46 agar sholat kita khusyuk nanti bisa dilihat. Kunci pertama adalah ketika Allah Akbar, ingatkan Allah mengawasi kita. Yang kedua, wa ilahi itu ruji'un. Wa ilahi ruji'un artinya Allah kita akan pasti pulang. Jadi Al-Baqarah 45 dan 46 kelihatan nanti bahwa sesungguhnya kalau kita pengen sholat khusyuk satu, ingatlah ketika sholat itu Allah sedang mengawasi kita. Yang kedua, ingatlah bahwa kita akan pasti mati. Gunakan ya, pasti mati. Oleh karena itu dua hal ini akan mengatakan kita khusyuk sampai salah. Kalau nggak digoda pun pasti. Orang sholat itu pasti digoda. Kalau sudah sholat Allahu Akbar, itu akan mengatakan mundur kah? Jadi lihat itu. Sehingga kita saat sholat ingat yang kita lupa yang kita ingat. Nah, ya. Oleh karena itu betul-betul pada saat sholat ingat Allah sedang mengawasi kita. Allah sedang mengawasi kita. Yang kedua ingatlah bahwa kita pasti mati. Kalau itu, jadi mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Kalau itu daripada beliau sudah banyak menyampaikan, saya hanya menyambungkan beliau yang sudah banyak tadi. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya kita semua, dan mudah-mudahan ini semua menjadi barokah. Kalau barokah itu maaf jangan dilihat hanya materi, kesehatan kita, kerukunan kita di rumah tangga itu juga barokah. Ya, termasuk juga pada saat kita berteman kemudian dapat relasi barokah, kita nggak pernah tahu. Boleh jadi ketika nanti kita terbang kemana-mana ada juga doa ibu. 70% boleh jadi doanya ibu kira cuma 30%. Lihat ibu kita yang sedang besaran kita, yang sedang melahirkan kita, ya, orang tua kita. Jangan sampai menghapus pahala kita gara-gara kita durhaka kepada ibu. Yang kedua kepada orang tua. Insya Allah, mohon maaf kalau saya lanjut. Kalau ada yang kurang berkenan, ini adalah saya mengingatkan. Ya,